Yamamha kahomayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satha yasacamayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkare hitang bhagawantang sasadhammang sasawakah sanghang abhipujhayama. Handamayang buddha sa bhagavato pabbabahaga makaharang karomase. Namo dahasa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Namo dahasa bhagavato harahato samma sambuddhasa. Namo dahasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patahang bahana mase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Marilah kita membacakan kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang buddhanu satinayang karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Vijacarana sambanno sugato lokawidu anuttaro purisadhammasarati sataha dewa manusanang buddho bhagava. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha.
Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dahammanusatinayang karomase swakahato bhagavata dhammo sandhyateko akaliko ehipasiko o panayiko pachatang wedhitabho winyuhi ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanggahanu satinayang karomase subhati pano bhagavato sawakha sangho hujupati pano bhagavato sawakha sangho Nyaya patipano bhagavato sawakha sangho samyajhi patipano bhagavato sawakha sangho yadidhang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawakha sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali Karaneyo Anuttarang Punya Gehetang Lokahasa Ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Sanggaha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sanggaha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sanggaha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sanggaha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang penanam jasa yang tiada taranya bagi Handamayang Satya Kiryagatahayo Bahanamase Natihime Sarananganya Buddho me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabbadha natihime sarananganya Dhammo me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabbadha
Nati me saranang anyang. Sanggo me saranang warang. Etena satcawajena. Sotite hodhusabadha. Marilah kita membacakan syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindung nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggahala pelindung nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang garaniya meta suatahang bahanamase. Karhaniya mataku salena yandahang sandang padang abhisameca sakho ujuca sujuca suwachoca samudhu anatimani sanduh sakhoca subharoca apakircoca salaukawati santiandriyoca nipakoca apagabho kulesu ananugidho nachhakhudhang samacare ghinci yena winyo pare upawadeyung Sukhino waghemino hontu sabbe satta bhavantu sukhitata ye kehe cipanna buddhati tasawadaha warawa anawasesa dirgahawa ye mahantawa Majimarasaka anukatula Diataha ye ca aditaha ye ca dure wasanti awidure Buddhawa sambhave siwa Sabhe satta bhavantu sukhitata Naparo parang niku beta natimanye takata cinang kanci biaro sanam pati gasanya nanyamanya sadu kami ceya madaya dahani yang buddhang Ayusa eka puttamanuraghe manasam bahavaye aparimanang tancasa bahalogahasmin manasam bahavaye aparimanang Udhang adho catiriyanca asambadhang awerang asambadhang tidhan carang nisinnowa sayanowa yawata sawigata midho etan sadhyang adyatheya Brahma metang viharang idamahu Diyatin ca anupagamma Silawadhasane nasambano
Kam he suwineya gedhang nahi jatu gabhaseya punareti. Marilah kita membacakan suta tentang kewajiban dan cinta kasih. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah, dan yang kokoh tanpa kecuali, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci, mengharapkan yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu memetarukan jiwa, melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun terbaring, sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Saduhu, saduhu, saduhu. Yang saya hormati atas Silani Theravada Indonesia, yang berbahagia Bapak, Ibu, dan juga saudara sedama sekalian, setelah kita membacakan parita-parita suci, kini tiba saatnya marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan berpraktik meditasi. Pertama-tama, ambillah posisi duduk senyaman mungkin, baik bersila maupun bersimpuh, setengah teratai maupun teratai penuh, untuk menunjang jalannya meditasi. Setelah dirasa mendapatkan posisi duduk yang nyaman, yang rileks, di sini saya mengajak semua yang berada di ruangan ini untuk mengambil objek meditasi meta bawana. Pertama-tama, pancarkanlah cinta kasih kita
kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, semoga saya berbahagia. Kemudian, pancarkanlah cinta kasih kita kepada kedua orang tua kita dengan mengucapkan di dalam batin masing-masing, semoga orang tua kita berbahagia. Untuk lebih luasnya lagi, pancarkanlah cinta kasih kita terhadap semua makhluk dengan mengembangkan di dalam batin masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata tersebut dapat kita ulang terus-menerus di dalam batin masing-masing selama meditasi berlangsung. Untuk itu, selamat berlatih. Meditasi dapat kita lanjutkan. Dengan pancaran cinta kasih yang telah kita kembangkan, semoga dapat mengkondisikan tubuh jasmani kita selalu sehat, bahagia, dan damai. Meditasi dapat kita akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
saduhu, saduhu, saduhu. Untuk selanjutnya kepada Atas Silani Punyalan Karini yang akan menyampaikan ceramah Dhamma pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Arogya paramang labang, santuti paramang dhanang, Visasa paramang nyati, Nibanang paramang sukhang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kesehatan adalah harta terbesar. Kesentosaan adalah kerabat terunggul. Keakraban adalah kerabat terdekat. Nibbana adalah kebahagiaan termulia. Dikutip dari Dhammapada Sukawagga, syair 204. Terhormat Atas Silani dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Rotihotu Namo Buddhaya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian pada hari ini? Apakah sehat? Kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan Dhammasala ini dalam keadaan yang sehat, secara jasmani maupun secara rohani. Itu semua yaitu berkat perbuatan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, yang dimana yaitu kita sudah melakukan perbuatan kebajikan melalui ucapan, melalui pikiran, mana kita juga tadi melakukan perbuatan melalui ucapan, yaitu melalui ulang wacana atau membacakan parita-parita suci, baik itu sutta maupun gata. Juga kita sudah melakukan perbuatan kebajikan melalui pikiran, yang dimana kita melatih pikiran dan batin kita ini untuk tetap menjadi tenang, berpikiran positif. Yang terakhir yaitu kini tiba saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mendengarkan ceramah Dhamma yang dimana disampaikan oleh diri saya sendiri. Pada kesempatan hari ini, tema ceramah bawakan yaitu tentang kebahagiaan. Beri judul yaitu sangat mudah untuk memperoleh kebahagiaan.
Ini Bapak, Ibu, dan saudari sekalian pada hari ini merasa bahagia. Kita semua merasakan kebahagiaan karena kita diberikan kesempatan untuk selalu terus berbuat baik selama kita hidup ini. Yang dimana kebahagiaan ini tentu menjadi tujuan bagi manusia untuk memperoleh atau mendapatkan kebahagiaan ini. Apa sih yang tidak menginginkan yang namanya kebahagiaan? Tentu menginginkan yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tidak selalu di dalam kehidupannya itu merasa sedih, kegalauan, kegelisahan, rasakan cemas, lain sebagainya. Namun, ya, kebahagiaan ini sering kita dengar juga, seseorang terkadang sulit untuk mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya, yang dimana seseorang tersebut tidak dapat menemukan atau tidak tahu bagaimana cara ia menemukannya, di mana ia hanya menjerumuskan dirinya ke dalam hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik itu keluarga, sahabat, dan teman-teman. Kebahagiaan ini juga misalnya sering diartikan orang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi, memiliki banyak juga. Namun bahwasannya harta kekayaan hanyalah suatu objek di dalam kehidupan ini di mana untuk mendapatkan kebahagiaan semua itu pasti akan hancur. Mereka semua akan ketika mereka meninggal pasti harta kekayaan tersebut tidak akan mereka bawa sampai ia meninggal. Namun yang kita bawa saat kita meninggal yaitu hanyalah perbuatan kebajikan atau perbuatan baik yang kita lakukan selama ini. Bahwasannya orang juga menganggap bahwa ketika memiliki uang yang banyak, punya uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Tentu kita di dalam kehidupan ini yang namanya manusia pasti membutuhkan yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari. Ini semuanya pasti membutuhkan uang kan? Kita di sini pasti membutuhkan yang namanya uang untuk menunjang untuk berlangsungnya kehidupan kita yaitu seperti memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari misalnya seperti membeli beras, membeli lauk pauk, membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bahwasannya juga kebahagiaan ini setiap orang pasti memiliki kebahagiaan yang berbeda-beda. Tidak sama, orang itu memiliki kebahagiaan yang misalnya orang si A ini memiliki kebahagiaan karena ia dapat memberi HP baru yang dibelikan oleh ibunya. Lalu yang kedua, yang si B ini dia berbahagia karena ia bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang ia harus selesaikan pada hari itu juga. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang kan memiliki kebahagiaan yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang teman atau sebagai keluarga juga, kita tidak boleh menjudge kebahagiaan orang lain tersebut. Misalnya dengan mengatakan seperti ini, kok hal yang seperti itu harus dibanggakan, harus dibahagiakan, harus dipamerkan? Tidak perlu dipamerkan. Sesungguhnya kita sebagai teman itu harus memiliki rasa simpati. Miliki rasa simpati kepada teman kita tersebut. Ketika teman kita merasa kebahagiaan atau dapat memperoleh kebahagiaan tersebut, kita juga harus merasakan kebahagiaan. Kita tidak boleh
iri, merasa tersaingi. Seharusnya kita itu memberikan dukungan atau support kepada teman kita tersebut supaya teman kita tersebut itu jadi semangat dalam lakukan suatu hal yang harus ia lakukan lagi. Jika kita melontarkan atau mengucapkan hal-hal yang jelek terhadap teman kita yang sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, tentu orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut pasti akan merasakan sakit hati. Dia merasa sedih, merasakan kekecewaan karena ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut. Kebahagiaan ini juga seseorang ketika seseorang terbebas dari yang namanya kebencian, keserakahan, kebodohan batin, dan lain-lain. Ketika kita hilangkan itu semua di dalam diri kita, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ketika kita tidak membenci, kita merasa bahagia. Namun baliknya, ketika kita kebencian terhadap orang lain, menanamkan amarah, dendam, tentu yang didapat hanyalah sebuah penderitaan. Dia hanya menyiksa dirinya sendiri. Orang yang dia benci pasti baik-baik saja karena dia mengabaikan orang tersebut. Sesungguhnya kita juga harus mengabaikan orang yang tidak kita suka itu. Kita harus melakukan atau berbuat apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan itu. Dan juga kebahagiaan ini pasti kita juga tidak mendapatkannya setiap waktu. Pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Ketika bahwasannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kebahagiaan ini dapat kita peroleh dengan sangat mudah, yaitu dengan cara kita mulai bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini, kita bisa menerima diri kita sendiri, memiliki pikiran yang positif, bertindak laku yang baik, kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, bahwasannya misalnya kita bersyukur atas makanan atau bersyukur atas umur yang diberi kehidupan saat ini sehingga kita dapat berkumpul sama dalam keadaan yang sehat di dalam ruangan dan masalah ini. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, di sini ada yang masih belum menerima dirinya sendiri tidak? Ya, belum bisa ya. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu merasa insecure, tidak perlu merasa atau tidak perlu membandingkan capaian kita terhadap orang lain. Setiap orang kan pencapaiannya pasti berbeda-beda, tidak sama. Dan juga ketika kita memiliki pikiran yang positif, tidak kita berpikiran yang positif, pasti kita akan merasakan kebahagiaan, wajah kita berseri-seri, kita merasa ceria, selalu tersenyum, menebarkan senyum kepada orang lain, dan juga kita memiliki kebahagiaan ini, tentu kita merasa, menurut saya, ketika kita memiliki kebahagiaan, tentu orang-orang di sekitar juga, orang-orang di sekitar kita juga akan merasa kebahagiaan. Bahwasannya Sang Buddha juga mengatakan sebelum kita membahagiakan orang lain di sekitar kita, sangat penting terlebih dahulu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita harus membahagiakan orang lain sebelum kita membahagiakan diri kita sendiri? Tidak mungkin kan?
yang paling penting adalah membahagiakan diri kita sendiri. Dan juga kita, kita maksud saya di sini ada beberapa perbuatan yang dimana dapat memberikan kita kebahagiaan, yaitu ketika kita misalnya berbahagia karena berkumpul dengan keluarga. Ini ada yang anak rantau tidak banyak untuk melanjutkan jejakan, saya melanjutkan pendidikannya. Kita misalnya nih, kita udah tidak lama pulang ke kampung, kita bertemu dengan keluarga kita, berkumpul dengan sahabat, kerabat, teman. Nah, pasti kita akan merasakan sangat bahagia. Bahagia tidak kalau sudah pulang kampung? Tentu bahagia. Saya sendiri juga pasti merasakan kebahagiaan. Karena saking, maksud saya karena sudah terlalu lama tidak bertemu dengan orang tua, tiba-tiba kita pulang kampung, bisa melihat minuman orang tua kita, menyambut kita dengan sangat bahagia, sangat gembira, karena kita menanamkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan juga ketika kita memiliki keluarga yang humoris juga, dalam keluarga itu tidak melakukan pertengkaran atau bapak dan ibunya tidak melakukan pertengkaran, ya pasti akan betah dan suami dan istrinya pasti akan betah di rumah. Nah, di sana juga sangat penting bapak ibu yang sudah memiliki keluarga atau yang sudah berumah tangga sangat penting untuk menanamkan suasana yang humoris bagi keluarganya. Dan juga yaitu yang selanjutnya yang dimana kegembiraan karena dia bisa berdana. Ketika seseorang bisa berdana, pasti ia akan merasakan kegembiraan. Apalagi jika ia berdana dengan hati yang tulus, yang ikhlas, tanpa rasa pamrih ke orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Ketika seseorang melakukan berdana ini kepada orang lain, tentu yang akan dapat yang orang ini dapatkan tentu perbuatan kebajikan yang akan yang dapat ia petik dari hasil perbuatan yang ia lakukan tersebut. Ketika berdana ini juga di dalam agama Buddha sangat mudah untuk dilakukan. Yang dimana ketika kita bisa berdana, kita bisa mengikis sedikit demi sedikit yaitu rasa kebencian kita, mengikis kerakahan dan lain-lain sebagainya. Ketika kita bisa menghilangkan itu semua, tentu yang Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya yaitu kebahagiaan karena merasa senang atau bersimpati terhadap perolehan orang tersebut. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasannya kita tidak boleh merasakan iri, merasa tersaingi terhadap perolehan, terhadap apa yang dicapai oleh orang tersebut. Kita harus merasakan kebahagiaan terhadap apa yang dicapai oleh teman kita itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kebahagiaan karena dia bisa mendengarkan dhamma atau dhamma desana seperti yang dilakukan pada hari ini di dalam ruangan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itu mendengarkan dhamma. Bahwasanya tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan pada hari ini. Tidak semua orang bisa mendengarkan dhamma setiap di minggu ataupun setiap puja bakti dalam hari-hariannya. Maka
dari itu kita harus merasakan bersyukur karena kita bisa mendengarkan uraian dhamma atau ceramah dhamma yang diberikan oleh misalnya oleh para biku, era, dan para atasilani. Karena hal yang seperti itu sangatlah berharga, patut disyukuri. Lalu yang selanjutnya yaitu berbahagia karena ia bisa membabarkan dhamma atau memberikan dhamma. Ketika kita bisa memberikan dhamma kepada orang lain atau kita bisa membagi ilmu kita atau pengetahuan dhamma kita kepada orang lain, kita berbahagia karena kita yang sudah mengetahui memberikan pengetahuan kita kepada seseorang yang belum mengetahui. Juga sangat penting patut untuk disyukuri karena itu adalah suatu kebahagiaan bagi orang karena bisa membagi ilmunya kepada orang lain. Dan juga kebahagiaan ini ketika kita, ya yang seperti yang saya katakan tadi, seseorang bahagia karena memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Namun bahwasannya seperti yang kita lihat juga banyak artis-artis yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang tinggi, mereka malah menjerumuskan diri mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya, dia mengonsumsi narkoba. Kan orang artis-artis itu merasakan kebahagiaan, tapi sesungguhnya tidak. Dia malah jerumuskan dirinya dengan mengonsumsi narkoba tersebut. Itu adalah hal yang tidak baik dilakukan. Ya, ketika seseorang melakukan hal tersebut, dia tidak merasa bersyukur atas dia telah peroleh pada saya di dalam kehidupan ini. Dia selalu merasakan tidak puas, rasa loba. Dia hanya terus merasa kekurangan di dalam kehidupannya bahwa apa yang ia miliki itu tidak cukup bagi dirinya sendiri. Bahwasannya yang kita lihat mereka sangatlah bercukupan. Lalu ketika kita dalam keadaan yang kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan ini, kita pasti akan merasa merasa sedih. Kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk memperoleh kebahagiaan ini. Sesungguhnya kan kita di dalam kehidupan ini sangat mudah untuk menemukan kebahagiaan, baik itu dengan cara yang sederhana. Walaupun dengan cara yang sederhana, itu akan menghasilkan manfaat yang sangat berharga bagi diri kita sendiri. Kita juga dalam kehidupan ini akan kecewaan atau kegelisahan. Kita, Sang Buddha juga bahwasannya mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk menghilangkan takut. Kita tidak boleh menanamkan hal seperti itu. Bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk menghilangkan rasa kebencian itu yaitu dengan cara melakukan perbuatan kebajikan. Jika kita bisa melakukan perbuatan kebajikan, hal yang dapat kita petik yaitu akan sangat berharga untuk di kehidupan yang selanjutnya. Dan juga ketika kita juga bergembira atas memiliki pikiran yang positif,
kita bisa melatihnya yaitu dengan cara bermeditasi. Ketika kita merasakan kegelisahan, kita harus berlatih untuk meditasi. Meditasi ini tidak, untuk pemulaannya tidak terlalu lama, yaitu bisa untuk 5 menit, 15 menit, ataupun 10 menit. Ketika kita sudah melakukan meditasi itu, pikiran kita menjadi tenang, batin kita juga akan jadi tenang. Jadi, dalam kehidupan ini, kita tidak boleh mempersulit diri kita sendiri untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Bahwasanya, karena kebahagiaan ini sangat mudah untuk diperoleh dan mudah untuk didapatkan, setiap insan, setiap manusia memiliki kebahagiaan di dalam kehidupannya. Jangan selalu derita dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya kehidupan ini, kalau kata anak-anak sekarang itu sangatlah rahasia kehidupannya. Kita patut juga mensyukuri, jadi marilah kita untuk selalu menanamkan perbuatan kebajikan, dan juga selalu membantu sesama bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jika kita meminta bantuan kepada orang lain tersebut, dia pasti akan mengingat jasa kita terhadap dirinya, karena terhadap, maksud saya, jasa terhadap yang dilakukan pada dirinya dulu. Maka ia pasti akan mau membantu kita atau mau memberikan pertolongan kepada kita. Jadi, marilah kita untuk selalu saling menolong dan selalu menanamkan perbuatan kebajikan, karena perbuatan kebajikan ini dapat membawa kita untuk selalu atau dapat membawa kita ke dalam jalan yang lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya. Sekian dapat saya sampaikan. Semoga dari Dhamma Desana ini dapat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Tabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Diucapkan terima kasih kepada Atasilani Punyalankarini yang telah menyampaikan ceramah Dhamma pada pagi hari ini. Pesan dari Atasilani Punyalankarini, perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya kebahagiaan adalah hal yang mudah diperoleh dengan mempraktikkan sila, dana, dan juga panya. Kalau bahasa Jawanya juga kita perlu eling dan waspodo. Nah, ingat dan selalu waspada dalam menjalankan kehidupan saat ini untuk kedepannya. Demikian, semoga apa yang disampaikan oleh Atasilani dapat kita praktikkan bersama-sama untuk kemajuan kita bersama. Sadu. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan Parita Patidana. Handamayang Patiyadana Karomase Punya Sidani Katasa Yan Hanya
tahani me dehe sanca bahagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayhang mata pita dayo dia tahame ca pya dia tawa anye majatawerino satahatitahanti lokahasmi te buhma catuyo nikah pahace kahacatuwa kahara samsarandang bhawa bahawe nyadahang ye pahati daname anumodan tute sayang dewa tehe sang niwe dahayung maya diana napunyanang anumodana hetuna sapihe sata sadahontu awera sukajiwino gehema padan capa pontu tehesa sasia jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swagahato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namhassami. Supatipanno Bhagavato Sawakha Sangho. Sanghang Namami.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabehe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya.